Ini semua orang saksi kalau gue sayang sama lo. Selama ini kita mengira bahwa suatu saat cinta itu akan datang dengan sendirinya. Suatu saat kalau kita sudah menemukan orang yang tepat, pasti semuanya akan berjalan dengan mulus. Tapi gimana kalau ternyata nggak kayak gitu? Gimana kalau ternyata cinta itu lebih mirip sebuah keterampilan yang bisa dipelajari? Jangan-jangan cinta bukan hanya soal menemukan, tapi juga soal membangun dan memahami. Gimana jika ternyata cinta bukan hanya soal perasaan yang menggebu-gebu, tapi lebih ke bagaimana kita mengusahakannya setiap hari. Hari ini kita akan membahas Conversation on Love, karya dari Natasha Lung. Katanya di dalam buku ini ada 3 rahasia dalam mencari, menjaga, dan melepaskan cinta. Emang iya? Kita mulai dari mencari cinta. Kenapa ya kita ini terobsesi dengan cinta yang romantis? Kamu sadar nggak kalau ternyata selama ini pandangan kita terhadap cinta sejati banyak dipengaruhi oleh budaya dan cerita fiksi? Sejak kecil, kita tumbuh dengan cerita-cerita yang menunjukkan bahwa kisah cinta yang romantis adalah puncak dari kebahagiaan hidup. Film, novel, lagu, puisi, bahkan dongeng klasik. Semuanya menanamkan ide bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan dalam hubungan yang romantis. Contohnya kisah Cinderella, Romeo Juliet, lagu pop yang sering kamu dengar, bahkan puisi yang menggambarkan cinta sebagai sesuatu yang penuh gairah dan bisa mengubah hidupmu. Semua itu menimbulkan persepsi bahwa kebahagiaan hanya datang setelah kita menemukan cinta sejati, setelah kita menjalani kisah cinta yang romantis. Kebudayaan kita juga mendukung persepsi itu dengan menempatkan pernikahan sebagai tujuan utama dari sebuah hubungan. Seolah-olah itu adalah akhir bahagia dari semua kisah cinta. Pemikiran seperti itu berdampak pada banyaknya orang yang tumbuh dengan ekspektasi bahwa cinta harus dramatis, penuh gairah, dan sempurna. Akibatnya, hubungan yang sehat tapi biasa aja sering dianggap membosankan atau kurang romantis. Gagal nikah menjadi bencana yang sangat besar bagi seseorang. Banyak dari kita yang masih percaya bahwa di luar sana ada satu orang yang ditakdirkan khusus hanya untuk kita, sebagai jodoh kita. Seseorang yang akan melengkapi hidup kita dan membuat hidup kita menjadi bahagia selamanya. Kamu tahu nggak sih dari mana pemikiran seperti itu? Ternyata pemikiran itu dipopulerkan oleh Plato. Dia menggambarkan bahwa manusia awalnya memiliki 2 jiwa dalam satu tubuh, tapi dipisahkan oleh para dewa. Dan sekarang kita menghabiskan hidup untuk mencari separuh jiwa kita yang hilang. Pemikiran itu kemudian diadaptasi, dikembangkan, dan disebarluaskan melalui banyak media, termasuk lewat puisi, film, lagu, bahkan quote TikTok yang seliweran di beranda media sosialmu saat ini. Selain itu, kita juga terjebak oleh ekspektasi budaya yang selalu mengajari bahwa hubungan yang ideal itu tanpa konflik. Pasangan kita harus mengerti kita tanpa perlu bicara. Dan jika hubungan terasa sulit, berarti kita belum menemukan orang yang tepat. Betapa dan naifnya pemikiran seperti itu. Akibatnya, ketika hubungan kita mengalami tantangan, kita cenderung berpikir, mungkin dia bukan orang yang tepat, daripada mencoba untuk memperbaiki hubungan yang sudah ada. Banyak orang yang percaya bahwa memiliki pasangan berarti memiliki hidup yang lebih baik. Sebaliknya, banyak orang yang merasa kosong atau tidak lengkap sebelum mereka menemukan cinta atau pasangannya. Emang iya? Menariknya, ada studi penelitian psikologi yang menunjukkan bahwa orang yang sudah menikah tidak selalu lebih bahagia daripada orang yang masih lajang. Faktanya, tingkat kebahagiaan mereka biasanya kembali ke tingkat semula setelah fase bulan madu berlalu. Sayangnya, studi itu tidak terlalu populer di kalangan kita. Akibatnya, banyak orang yang menunda kebahagiaannya dengan berpikir bahwa mereka hanya bisa bahagia setelah menemukan pasangan. Padahal, kebahagiaan seharusnya berasal dari dalam diri sendiri, bukan bergantung pada hubungan yang romantis. Selain faktor budaya, cinta yang romantis juga memiliki dasar biologis yang kuat. Ketika jatuh cinta, otak kita mengeluarkan hormon dopamin yang membuat kita merasa kecanduan pada pasangan kita. Otak kita juga menghasilkan hormon oksitosin atau hormon cinta yang meningkatkan rasa percaya dan keterikatan dalam hubungan. Otak kita juga menghasilkan hormon serotonin yang membantu menciptakan perasaan bahagia dan keseimbangan emosi. 3 hormon itu bertanggung jawab atas perasaan cinta yang selama ini kita alami. Menariknya, efek hormon ini mirip dengan efek obat-obatan adiktif yang membuat kita kecanduan. Dampaknya, karena efek biologis ini, cinta menjadi obsesi yang sulit dikendalikan. Bahkan ketika hubungannya sudah tidak sehat, orang masih sulit melepaskannya karena mereka terikat secara kimiawi. Selain itu, tekanan sosial juga semakin memperburuk keadaan. Bullying terhadap jomblo, stigma negatif terhadap janda, atau orang yang memilih sendiri.
Kamu pasti pernah mendengar pertanyaan kapan nikah, atau kenapa kamu belum nikah, dan sebagainya. Di media sosial juga sering muncul postingan random yang pamer pasangan dan kebahagiaan dari hubungan mereka. Kamu tahu nggak kalau ternyata itu bisa menciptakan ilusi bahwa hidup tanpa pasangan itu berarti hidupnya kurang bahagia. Akibat dari tekanan sosial ini sering membuat orang menjalin hubungan hanya karena takut sendiri, bukan karena benar-benar menginginkannya. Bertahan dalam hubungan yang tidak sehat karena takut dianggap gagal. Kemudian menganggap pernikahan sebagai satu-satunya jalan menuju kebahagiaan. Padahal kenyataannya tidak sesimpel itu. Menurut Natasha, kita perlu mengubah cara kita dalam melihat cinta. Kita harus memahami bahwa cinta tidak hanya hubungan romantis dengan pasangan. Cinta bisa hadir dalam banyak bentuk. Cinta persahabatan, cinta keluarga, cinta terhadap diri sendiri, dan sebagainya. Kita juga harus menyadari bahwa cinta itu dibangun, bukan ditemukan. Daripada mencari orang yang sempurna, kita bisa mengubah pola pikir kita menjadi hubungan yang baik itu berkembang melalui usaha bersama, bukan karena takdir. Konflik dalam hubungan itu wajar. Yang penting adalah bagaimana kita mengatasinya. Cinta sejati bukanlah tentang menemukan seseorang yang membuat kita bahagia, tapi tentang membangun kebahagiaan bersama. Apa yang mampu membuat cinta itu bertahan? Banyak orang yang mengira bahwa cinta yang kuat berasal dari takdir atau chemistry yang sempurna. Tapi gimana kalau ternyata cinta yang bertahan itu bukan sekedar soal perasaan, tapi hasil dari usaha bersama? Pertanyaannya, usaha seperti apa yang membuat hubungan bertahan dalam jangka yang panjang? Kita sering berpikir bahwa pasangan yang sempurna adalah mereka yang bisa membaca pikiran kita. Tapi realitanya, tidak ada orang yang bisa memahami kita sepenuhnya tanpa komunikasi yang jelas. Kita harus berani menjadi rentan. Dalam bukunya, Natasha Lun menyoroti bagaimana kerentanan adalah kunci hubungan yang kuat. Banyak orang yang takut menunjukkan kelemahannya, ketakutannya, atau ketidakpastian mereka kepada pasangan karena takut terlihat lemah atau membebani hubungan. Tapi justru ketika kita berani terbuka dan berbagi perasaan dengan jujur, hubungan menjadi lebih dalam. Ada studi yang mengatakan bahwa hubungan yang paling bertahan lama adalah hubungan di mana kedua pihak merasa aman untuk menjadi diri mereka sendiri tanpa takut dihakimi. Dan ini adalah tanda-tanda komunikasi yang sehat. Pertama, bisa berbicara jujur tanpa takut ditolak. Kedua, bisa mendengarkan tanpa langsung menghakimi atau membela diri. Terakhir, bisa menerima kritik dan umpan balik dengan terbuka. Banyak orang menganggap cinta sebagai sesuatu yang datang dan pergi secara alami. Jika perasaan cinta mulai memudar, mereka berpikir itu pertanda bahwa hubungan sudah gagal. Tapi, buku ini ngasih tahu bahwa cinta sejati bukan hanya tentang perasaan, tapi pilihan yang diambil setiap hari. Contohnya, pasangan yang telah menikah selama puluhan tahun sering mengatakan bahwa mereka tidak selalu merasa jatuh cinta, tapi mereka selalu memilih untuk tetap mencintai pasangan mereka setiap harinya. Kadang kita memang harus memilih untuk bersabar ketika pasangan kita membuat kesalahan. Kita harus memilih untuk tetap hadir, bahkan saat hubungan terasa sulit. Kita juga harus terus berusaha mengenal pasangan kita, karena manusia terus berubah dan berkembang. Dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa konflik dalam sebuah hubungan adalah hal yang sehat jika itu dikelola dengan baik. Dr. John Gottman, psikolog hubungan, juga mengatakan hal yang sama. Hubungan yang bertahan bukanlah hubungan yang bebas konflik, tapi hubungan yang bisa menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat. Dan ini tanda-tanda konflik yang sehat. Pertama, mau mendengarkan dengan empati, alih-alih membalas dengan defensif. Cobalah mendengarkan dari perspektif pasangan. Kemudian, hindari penghinaan atau sarkasme. Terakhir, fokus pada solusi, bukan saling menyalahkan. Karena dalam hubungan tidak ada yang menang atau kalah. Yang ada, kalian akan saling membahagiakan atau saling menyakiti. Salah satu alasan kenapa banyak hubungan yang memudar adalah karena mereka merasa sudah tahu segalanya tentang satu sama lain. Mereka lupa bahwa manusia itu terus berkembang. Akibatnya, terjadi kebosanan dalam hubungan itu. Dalam bukunya, Natasha Lun menyoroti bahwa pasangan yang bertahan lama adalah mereka yang tidak pernah berhenti penasaran tentang pasangannya. Dan ini tanda-tanda hubungan yang tetap hidup. Pertama, mau bertanya lebih dalam. Jangan hanya bertanya bagaimana harimu, tapi tanyakan apa hal terbaik yang terjadi hari ini. Kemudian, mau menjalani hal baru bersama, mencoba hobi baru, bepergian ke tempat yang belum pernah dikunjungi, atau belajar sesuatu bersama-sama. Terakhir, menyadari bahwa pasangan terus berubah. Jangan anggap pasanganmu masih sama seperti dulu. Pelajari siapa mereka hari ini. Memberikan ruang bukan hanya kedekatan. Menurutmu, apakah aku gila? Di dalam buku ini, ada satu hal yang menarik banget menurutku, yaitu hubungan yang sehat bukan tentang selalu bersama, tapi tentang keseimbangan antara kedekatan dan ruang pribadi. Kenapa ruang pribadi itu sangat penting?
Karena terlalu banyak kedekatan bisa membuat hubungan terasa sesak. Setiap orang butuh waktu untuk diri sendiri agar tetap bisa berkembang. Dengan memberikan ruang, kamu juga memberi kesempatan untuk saling merindukan satu sama lain. Contohnya, pasangan yang menjalani hubungan jangka panjang sering menemukan bahwa memiliki minat dan kehidupan sendiri di luar hubungan justru membuat mereka semakin dekat. Dan ini tanda-tandanya. Pertama, kamu bisa menikmati waktu sendiri tanpa merasa bersalah. Kedua, kamu tidak merasa selalu harus bersama untuk merasa dekat. Ketiga, pasanganmu mendukung pertumbuhanmu. Karena cinta adalah perjalanan bersama, bukan tujuan akhir, menjaga cinta bukan tentang menemukan orang yang sempurna, tapi tentang membangun hubungan yang sehat dengan usaha bersama. Perpisahan, baik itu karena putus cinta, perceraian, atau kehilangan seseorang, adalah salah satu pengalaman paling menyakitkan dalam hidup. Buku ini mengeksplorasi bagaimana kita bisa menghadapi kehilangan dengan lebih sehat, bukan hanya untuk melupakan, tapi untuk tumbuh dari rasa sakit itu. Ternyata, saat seseorang yang kita cintai pergi, kita tidak hanya kehilangan orangnya, tapi juga kehilangan harapan dan impian yang pernah kita bangun bersama. Kita juga kehilangan rasa aman dan kepastian yang diberikan oleh hubungan itu, dan sebagian dari identitas kita yang terhubung dengan mereka. Ada penelitian tentang patah hati, studi dari Helen Fisher, seorang ahli neurobiologi, menemukan bahwa patah hati secara biologis mirip gejala putus obat. Otak kita mengalami withdrawal karena kehilangan dopamin dan oksitosin yang sebelumnya dihasilkan oleh hubungan tersebut. Artinya, perpisahan bukan hanya soal emosi, itu juga soal kimia otak. Jadi, wajar jika kita merasa seperti kehilangan bagian dari dalam diri kita. Terus gimana cara kita menghadapinya? Banyak orang mencoba menghindari rasa sakit dengan berbagai cara, menyibukkan diri agar tidak punya waktu untuk merasa kesedihan, langsung mencari pengganti agar tidak merasa sendirian, menyangkal bahwa hubungan itu pernah berarti demi terlihat move on lebih cepat. Namun dalam buku ini, Natasha Lund menekankan bahwa pemulihan sejati datang dari menghadapi rasa sakit dan menghindarinya. Langkah pertama untuk sembuh adalah menerima bahwa perpisahan itu memang menyakitkan. Nggak apa-apa kalau kamu merasa kehilangan. Kedua, menerima bahwa cinta tidak selalu abadi, tapi itu tidak mengurangi nilainya. Cinta itu berharga bukan karena bertahan selamanya, tapi karena pernah ada dan pernah berarti. Yang ketiga, memaafkan diri sendiri. Setelah perpisahan, banyak orang terjebak dalam siklus menyalahkan diri sendiri. Seorang psikolog menjelaskan bahwa patah hati sering membuat kita melihat hubungan secara tidak seimbang. Kita hanya mengingat bagian baiknya dan mengabaikan alasan mengapa hubungan itu berakhir. Artinya, kamu perlu melihat perpisahan itu secara lebih luas, bukan hanya sebagian. Karena kalau kamu melihatnya secara utuh, kamu tidak akan terjebak dalam fase itu terlalu lama. Tantangan terbesar setelah perpisahan adalah bagaimana menjalani hari-hari tanpa orang tersebut, bagaimana membangun kembali identitas yang tidak terikat pada hubungan itu, bagaimana menemukan kebahagiaan untuk diri sendiri. Ternyata mudah, kamu bisa memulai kembali, melakukan hal-hal yang dulu membuatmu bahagia sebelum hubungan itu ada, membuat rutinitas baru yang tidak tergantung pada mantan pasanganmu, dan temukan kembali siapa dirimu di luar hubungan itu. Kamu bebas menjadi dirimu sendiri. Cinta tidak hilang, dia hanya berubah bentuk, entah itu menjadi kenangan, jadi pelajaran, atau kesadaran. Perpisahan itu bukanlah akhir, tapi bagian dari perjalanan cinta. Menghadapi perpisahan memang menyakitkan, tapi itu juga memberi kita kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan menemukan cinta dalam bentuk yang baru. Menurutmu, apakah aku gila? Cinta itu harus dibangun, bukan hanya berserah pada takdir. Hubungan yang biasa aja, nggak romantis, itu bukan berarti hubungan yang membosankan. Hubungan yang sehat bukan berarti tanpa konflik, tapi tahu gimana menyelesaikannya dengan cara yang sehat. Ketika hubungan mendapat tantangan, ada banyak cara yang bisa digunakan untuk menjaganya. Tapi, jika pada akhirnya kita harus melepaskannya, itu bukan berarti akhir dari segalanya. Karena tidak semua hubungan itu abadi, dan kita juga tetap bisa bahagia, walaupun cuma sendiri. Karena sejatinya, kebahagiaan itu bukan bergantung pada hubungan, tapi pada diri sendiri. Emang iya?